Tes. Pembahasan Agile Practice Guide dari hasil kolaborasi dari PMI atau Project Management Institute by Global Standard dengan Agile Alliance. Ini adalah buku ini mengacu kepada yang berisi tentang panduan praktek dari Agile. Lanjut, preface, oke, next. Tabel kontennya ini ada beberapa. Yang pertama introductions, ada introduction to Agile, ada life cycle selections, ada mixing Agile approach, ada project factor that influence tailoring, ada implementing Agile, creating an Agile environment, implementing Agile, delivering in an Agile environment, troubleshooting Agile project challenges, lalu selanjutnya organizations consideration for Agile per project agility. Kita bahas yang pertama yaitu introduction atau pendahuluan. Jadi pembahasannya adalah selamat datang di panduan praktek Agile. Panduan ini dikembangkan sebagai usaha kolaborasi antara Project Management Institute, PMI, dan Agile Alliance. Para anggota dari tim penulisan inti yang dikembangkan panduan praktek ini terdiri dari para sukarelawan dari kedua organisasi tersebut. Sesuai dengan materi yang akan disampaikan ini, maka dipilihlah para praktisi dan pemimpin dari berbagai latar belakang, keyakinan, dan budaya. Panduan praktek ini akan memberikan pengarahan dengan memahami cara para pemimpin proyek dan anggota tim beradaptasi terhadap pendekatan Agile saat melakukan perencanaan dan mengambil keputusan terkait proyek-proyek yang dihadapi. Sementara itu, tim penulis inti kami juga menyadari bahwa pasti ada pendukung setia ketika menerapkan pendekatan-pendekatan yang dapat diprediksi dan begitu juga sebaliknya. Juga ada emosi yang berkutat saat bertransformasi menjadi berpola pikir Agile dan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Agile. Dan panduan praktek ini mencakup pendekatan praktek untuk meningkatkan kecepatan proyek. Panduan praktik ini menjadi jembatan untuk memahami cara dari pendekatan yang dapat diprediksi menjadi pendekatan Agile. Kenyataannya, ada banyak kesamaan kegiatan di antara keduanya, seperti perencanaan yang ditangani secara berbeda, tetapi terjadi di kedua lingkungan tersebut. Tim penulis inti kami menggunakan pola pikir Agile untuk bekerja sama dan mengelola perkembangan edisi pertama buku panduan praktis ini. Layaknya teknologi dan budaya yang senantiasa berubah, perbaikan dan perubahan panduan praktik ini di masa mendatang akan disesuaikan dengan pendekatan-pendekatan terkini. Tim inti kami menggunakan gaya tulisan yang lebih santai dalam buku ini ketimbang pada standar-standar PMI. Panduan ini menggabungkan elemen-elemen baru seperti tip, tambahan, dan studi kasus agar dapat menggambarkan dengan lebih baik poin-poin kunci dan berbagai konsep. Tim kami berharap perubahan-perubahan yang ada dapat membuat panduan praktik ini menjadi lebih mudah dibaca dan mudah digunakan. Panduan praktik ini tidak hanya merujuk pada penerapan Agile dan dalam pengembangan industri perangkat lunak komputer, sebab Agile telah merambah ke lingkungan pengembangan non-perangkat lunak, pabrik, pendidikan, jasa kesehatan, dan industri lain juga telah menggunakan Agile dengan tingkatan yang bervariasi, dan penggunaannya di luar perangkat lunak juga dijelaskan dalam buku ini. Pembelajaran berbasis Agile. Pendidikan adalah fondasi utama dan penting untuk mengembangkan praktek Agile.
Selain merupakan pengembangan perangkat lunak, para pengajar di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas di seluruh dunia telah mulai menggunakan Agile untuk menciptakan sebuah budaya belajar. Teknik-teknik Agile digunakan untuk menyediakan fokus untuk memprioritaskan prioritas-prioritas yang saling bersaing, interaksi tatap muka, pembelajaran yang memiliki arti penting, tim-tim yang mampu mengkoordinasi kelompoknya secara mandiri, dan pembelajaran yang bertahap dan atau berulang yang mengeksploitasi imajinasi. Semuanya adalah prinsip-prinsip Agile yang dapat mengubah pola pikir dalam kelas dan meningkatkan tujuan-tujuan pendidikan. Mengapa harus panduan praktik Agile dan mengapa sekarang? Tim-tim proyek telah menggunakan teknis dan pendekatan Agile dalam berbagai bentuk selama beberapa dekade. Agile Manifesto memaparkan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip Agile secara definitif. Karena penggunaan Agile memberikan momentum penting, saat ini pemimpin proyek dan tim berada dalam lingkungan yang terganggu oleh kemajuan eksponensial dalam bidang teknologi dan tuntutan dari pelanggan untuk menyerahkan nilai dengan lebih cepat. Teknik dan pendekatan Agile secara efektif mengelola teknologi disruptif. Selain itu, prinsip utama Agile adalah menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas tertinggi dan menjadi kunci dalam memberikan produk dan jasa yang menyenangkan para pelanggan. Umpan balik yang cepat dan transparan dari pelanggan telah siap sedia seiring meluasnya penggunaan media sosial. Oleh sebab itu, agar tetap kompetitif dan relevan, organisasi tidak bisa lagi hanya fokus ke dalam dan juga diharapkan untuk berfokus keluar dan melihat pendapat berdasarkan pengalaman pelanggan. Teknologi disruptif sering mengubah medan bermain dengan cepat dan dengan cara mengurangi beban data masuk. Organisasi-organisasi yang telah mencapai titik mature atau tahapan atau proses perkembangannya sudah mencapai kedewasaan, semakin rentan untuk berubah menjadi sangat kompleks dan berpotensi lambat dalam berinovasi dan tertinggal saat memberikan solusi produk baru bagi pelanggannya. Organisasi semacam ini akan bersaing dengan organisasi yang lebih kecil dan bisnis rintisan atau startup yang lebih mampu memproduksi barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan secara lebih cepat. Kecepatan perubahan akan terus berlanjut sehingga organisasi-organisasi besar harus mengadopsi pola pikir Agile agar dapat terus bersaing dan mempertahankan posisi mereka di pasar. Panduan praktik Agile berfokus pada proyek dan merujuk pada seleksi siklus hidup sebuah proyek. Penerapan metode Agile dan pertimbangan-pertimbangan organisasi terkait proyek-proyek Agile atau manajemen perubahan organisasi, Organizational Change Management atau OCM, sangat penting dalam menerapkan atau mengubah praktek, tetapi karena OCM itu sendiri merupakan sebuah ajaran, maka pembahasannya di luar cakupan buku ini. Pembaca yang memerlukan panduan mengenai OCM dapat mengacu pada buku Managing Change in Organization, a Practice Guide. Hal-hal tambahan yang dibahas dan tidak dibahas dalam buku ini tercantum dalam daftar 1.1. Teknologi disruptif. Teknologi disruptif biasanya dipicu oleh perubahan menuju komputerisasi berbasis cloud. Model yang dikenal memiliki akses yang cepat juga murah. Ini memicu perusahaan-perusahaan dari seluruh penjuru dunia untuk meraih sumber daya komputerisasi dan meraih pemasukan ke pasar tradisional. Komputerisasi berbasis cloud menyediakan pembayaran di muka yang dikurangi, tapi kemudian dilunasi melalui jasa pendaftaran. Dengan model bayar per pemakaian atau bayar per sesuai penggunaan, berbagai aplikasi, infrastruktur, dan platform yang sudah diupdate dirilis di cloud dengan gaya berulang dan bertahap. Menjaga keselarasan dengan peningkatan teknologi dan berkembangnya permintaan dari pelanggan.
Selanjutnya adalah tabel yang berisi hal-hal yang tercakup dan tidak tercakup dalam pembahasan. Yang tercakup dalam pembahasan diantaranya menerapkan pendekatan-pendekatan agil di tingkatan proyek atau tim, mencakup pendekatan agil yang paling populer, faktor yang sesuai dengan pertimbangan ketika memilih pendekatan atau praktik agil, memetakan agil ke proses dan lingkup pengetahuan, PMBOK Guide, di diskusi tentang penggunaan agil di luar pengembangan perangkat lunak. Panduan teknik dan pendekatan untuk dipertimbangkan ketika menerapkan agile dalam proyek-proyek atau organisasi. Definisi dari istilah-istilah yang sudah diterima secara umum. Sedangkan yang tidak tercakup dalam pembahasan yaitu menerapkan agile ke seluruh organisasi atau menciptakan program-program agile. Mencakup pendekatan-pendekatan niche, metode-metode khusus perusahaan atau teknik siklus hidup yang tidak lengkap. Merekomendasikan atau memberi dukungan pada pendekatan praktik tertentu, mengubah atau modifikasi proses atau lingkup pengetahuan PMBOK, penghapusan pengaruh industri perangkat lunak terhadap pendekatan agile. Harap dicatat bahwa perangkat lunak tetap dilampirkan dalam buku ini, walaupun penggunaan agile berkembang di banyak industri selain perangkat lunak. Petunjuk langkah demi langkah yang jelas tentang cara menerapkan agile dalam proyek organisasi, istilah dan atau definisi baru. Lalu panduan praktik ini diperuntukkan bagi tim-tim proyek yang merasa terperangkap di antara pendekatan terukur dan pendekatan agile yang berusaha mengacu pada inovasi dan kompleksitas dalam waktu singkat, serta berdedikasi pada peningkatan kinerja tim. Panduan praktik ini memberikan bimbingan yang berguna untuk proyek-proyek sukses yang memberikan nilai-nilai bisnis untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Panduan praktek ini disusun sebagai berikut. Untuk bab 2 yaitu berisi tentang pengenalan terhadap agile. Bagian ini meliputi pola pikir, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Agile Manifesto. Bagian ini juga mencakup konsep dari tugas yang dapat dijelaskan tetapi memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, juga keterkaitan antara Lean, metode Kanban, dan pendekatan-pendekatan Agile. Pada bab 3, seleksi siklus hidup, bagian ini memperkenalkan berbagai macam siklus hidup yang dibahas dalam panduan praktek. Bagian ini juga menunjukkan filter kesesuaian, panduan kesesuaian, dan kombinasi pendekatan yang umum digunakan. Bab 4 menerapkan Agile, menciptakan sebuah lingkungan Agile. Pada bagian ini dibahas tentang faktor-faktor penting sebagai bahan pertimbangan ketika menciptakan lingkungan Agile, seperti gaya kepemimpinan yang melayani dan komposisi tim. Bab 5 menerapkan Agile. Cara menyerahkan hasil kerja, produk, atau layanan dalam lingkungan Agile. Bagian ini mencakup berbagai informasi tentang cara mengkoordinasi tim dan praktek-praktek umum yang dapat digunakan oleh tim untuk menyerahkan nilai-nilai secara rutin. Bagian ini juga memuat contoh-contoh pengukuran secara empiris untuk tim dan untuk status pelaporan. Pada bab 6, pertimbangan organisasi untuk proyek yang menerapkan cara Agile. Bagian ini mendalami faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi penerapan pendekatan Agile, seperti budaya, kesiapan, praktek-praktek bisnis, dan peran PMO. Bab 7, seruan untuk beraksi. Seruan untuk beraksi ini berisi permintaan akan saran agar terus ada perbaikan terhadap isi panduan praktik ini. Lampiran, appendix, referensi, bibliografi, dan glosarium memberi tambahan informasi yang berguna dan definisi. Lampiran berisi informasi wajib yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam naskah inti buku ini. Appendix terdiri dari informasi-informasi tidak wajib yang menambahkan isi naskah buku ini. Referensi menunjukkan sumber-sumber lain dan terbitan lain yang dikutip dalam buku ini. Bibliografi adalah daftar terbitan-terbitan lain berdasarkan bagian-bagian yang memberikan informasi terperinci mengenai topik-topik yang dimuat dalam buku ini. Glosarium menyediakan sekumpulan daftar istilah berikut definisinya yang digunakan dalam buku ini.
Sekian untuk materi dari bab 1 buku Agile Practice Guide ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas di next recording and introduction to Agile atau mengenal Agile.